Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana, mahasiswa semester 8 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Surya Kencana Cianjur. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait kearifan lokal yang ada di Indonesia. Berbicara tentang kearifan lokal ataupun dalam bahasa asing local wisdom adalah pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Konsep kearifan lokal atau sistem pengetahuan lokal dalam bahasa asing indigenous knowledge system adalah pengetahuan yang khas milik suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang lama sebagai hasil dari proses hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa, terlebih dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas budaya yang pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. Di Indonesia, kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang berwujud dalam berbagai bidang kehidupan, meliputi tata nilai sosial, ekonomi, arsitektur, kesehatan, dan lingkungan, dan masih banyak yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait kearifan lokal yang ada di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Cianjur merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang ada di Jawa Barat, terdiri dari 32 kecamatan yang tersebar di wilayah Cianjur, Utara, Tengah, dan Selatan, dan Kecamatan Cianjur adalah sebagai ibu kota kabupaten. Sebagai kabupaten yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah agraris, Cianjur memiliki banyak sekali kearifan lokal. Kita ambil satu contoh, misalnya bertani. Masyarakat Cianjur memiliki prinsip bahwa bertani sama dengan hidup. Artinya, bertani merupakan cara untuk bertahan hidup bagi masyarakat Cianjur karena sebagian besar daerah dan wilayahnya adalah sektor pertanian. Hal tersebut juga sesuai dengan pilar budaya Cianjur yang keempat, yaitu tatanen ataupun bercocok tanam. Tatanen ataupun bidang pertanian menjadi kearifan lokal dan budaya Cianjur tidak semata-mata karena Cianjur adalah daerah agraris, tetapi lain daripada itu Cianjur memiliki komoditas utama yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu komoditas beras Cianjur ataupun padi Pandanwangi. Beras Pandanwangi merupakan beras asli dari Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Beras ini merupakan beras unggulan khas Cianjur yang mempunyai ciri tersendiri yang bisa dibedakan dengan beras varietas lainnya. Baunya yang harum pandan, bukan dari pengharum buatan. Fisik dari berasnya pun unik, berbentuk bulat dan ada titik putih di tengahnya. Bahkan beras Pandanwangi ini hanya ada di Indonesia, yaitu di Kabupaten Cianjur. Dengan varietas yang mirip beras jenis ini juga ada di Siberia. Letak geografis serta tanah yang mengandung organik tinggi diyakini menjadi faktor menjadi tumbuh baik dan menghasilkan produk padi yang berkualitas. Beras Pandanwangi pun hanya bisa ditanam di 7 kecamatan di Kabupaten Cianjur, yaitu Kecamatan Cugenang, Warung Kondang, Kecamatan Cianjur, Cilaku, Cibeber, Kecamatan Gekbrong, dan juga Kecamatan Campaka. Jika ditanam di daerah lain, maka varietasnya akan berubah dan tidak lagi harum seperti beras Pandanwangi. Itulah yang menjadi keunggulan dan ciri khas beras Pandanwangi dari Kabupaten Cianjur. Benih beras Pandanwangi ini harus lebih 1 bulan. Setelah 1 bulan, benih beras Pandanwangi masuk ke proses cocok tanam. Setelah 15 hari diberikan pupuk sesuai dengan luas area sawah, berselang 15 hari kemudian diberikan pupuk kembali. Dalam proses penanaman Pandanwangi, pengairan harus diperhatikan jangan sampai kering. Menurut salah satu petani mengatakan bahwa panen beras Pandanwangi tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan. Dalam 1 hektar bisa menghasilkan 7 ton padi beras Pandanwangi. Pasca panen Pandanwangi menggunakan ane-ane untuk memetik padi. Setelah itu baru dijemur dengan batang selama 3 hari, bahkan jika cuaca sedang panas bisa sampai 2 hari. Setelah kering, padi Pandanwangi ini kemudian didiamkan selama 2 minggu. Sebelum masuk ke penggilingan padi Pandanwangi ini harus dimasukkan ke alat perontokan terlebih dahulu. Karena jenis padi ini tidak bisa diproses jika tidak dimasukkan ke alat perontok untuk memisahkan gabah dengan jeraminya. Hasil dari 1 ton beras Pandanwangi bisa menghasilkan 45% kering panen. Kemudian beras Pandanwangi ini disortir. Beras ini disortir sesuai dengan patahan dari beras sehingga dapat dipisahkan beras Pandanwangi kualitas nomor 1 dengan patahan 5% dan kualitas nomor 2 dengan patahan 25%. Beras Pandanwangi ini dipasarkan melalui koperasi setelah diambil oleh distributor karena padi Pandanwangi hanya dijual secara resmi baik oleh koperasi ataupun petani yang tergabung dalam masyarakat pelestari padi Pandanwangi Cianjur atau memiliki kependekan yaitu MP3C. Konsumen beras Pandanwangi biasanya dari kalangan menengah ke atas, tetapi ada juga yang langsung membeli ke petani dalam jumlah tertentu.
beras pandan wangi ini memiliki SK ataupun surat keterangan langsung dari Kementerian Pertanian. Hal ini agar legalitas dari beras pandan wangi terjaga, karena beberapa waktu sebelumnya banyak di supermarket ataupun swalayan beras varietas lain yang menggunakan nama pandan wangi tetapi bukan beras pandan wangi. Ini tentunya sangat merugikan para petani sekaligus juga penjual beras pandan wangi. Untuk beras pandan wangi kualitas nomor 1 dijual dengan kisaran harga Rp25.000 per kilogram, sedangkan untuk kualitas nomor 2 dijual seharga Rp18.000 per kilogram. Beras pandan wangi yang merupakan ciri khas Cianjur ini seyogianya dapat perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Cianjur. Meskipun permintaan pasar banyak, tetapi menurut para petani ini menjadi dilema. Pasalnya, banyak para petani yang lebih memilih untuk menanam padi jenis varietas lain. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kepada para petani pandan wangi karena produk ini merupakan produk lokal unggulan Cianjur dan memang tidak bisa ditanam di wilayah lain. Ini sebenarnya luar biasa dan benar-benar menjadi khas dari Kabupaten Cianjur, sehingga memberikan semangat dan motivasi bagi para petani pandan wangi untuk terus menanam padi pandan wangi. Beberapa upaya untuk melestarikan padi pandan wangi telah dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah Cianjur. Hal tersebut bisa dilihat dari dibangunnya Tugu Padi Pandan Wangi di Kecamatan Cilaku yang menandakan bahwa Cianjur memiliki komoditas yang sudah dikenal oleh masyarakat, yaitu padi pandan wangi. Selain itu, pemerintah juga membangun kampung budaya, khususnya kampung budaya pandan wangi yang berlokasi di Kecamatan Warung Kondang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memperdulikan tentang kearifan lokal yang ada di Cianjur. Untuk itu, kita semua sebagai warga lokal Cianjur harus serta-merta melestarikan kearifan lokal yang ada di Cianjur. Dalam konteks ini, perihal beras pandan wangi, karena jikalau kita tidak melestarikan, bisa jadi kearifan lokal tersebut akan diakui oleh orang lain. Demikianlah penyampaian materi tentang kearifan lokal, khususnya kearifan lokal yang ada di Cianjur. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.